Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang saya hormati, wabil khusus segenap pengurus yang hadir, yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur atas rahmat, inayah, hidayah dan taufiknya lah pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib, dan insya Allah kita lanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam barisannya kelak dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita insya Allah lanjutkan kajian kita, namun sebelumnya kita saling mengingatkan bahwa kita sudah masuki bulan Zulhijjah dan ini adalah hari kedua, di mana 10 awal dari tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana menurut sebagian kaul ulama, barang siapa yang beribadah di 10 awal bulan Zulhijjah, termasuk melaksanakan ibadah puasa sunnah atau memperbanyak zikir, memperbanyak amal ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan berikan keistimewaan, di antaranya 10 perkara. Satu, akan al-barakatu fi umrihi, akan diberikan keberkahan dalam umur atau di dalam kehidupannya. Berkah itu ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikannya. Ada orang diberi umur panjang tetapi tidak pandai memanfaatkan umurnya tersebut untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Semakin tua semakin banyak dosa. Orang yang seperti itu disebut gak barokah umurnya. Tetapi semakin tua semakin banyak ibadah, semakin tua semakin dekat kepada Allah, semakin tua semakin sering ke masjid, itu berarti umurnya diberikan keberkahan. Jangan sampai kita diberikan umur sudah sepuh, sudah cukup, akan tetapi berat melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid, berat melangkahkan kaki untuk pergi ke majelis taklim. Giliran kaki sudah terasa berat untuk diangkat, udah banyak keluhan di lutut, banyak sakitnya, baru kepikiran pingin ke masjid, ya ngerepotin keluarga. Justru kita mumpung masih kuat, masih sehat, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengingat Allah. Kapan saja, di mana saja, selalu ingat bahwa kita itu adalah makhluk Allah dan hamba Allah yang harus siap melaksanakan ketaatan kepadanya, siap melaksanakan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan giliran kita sudah mendekati usia akhir, apalagi kalau sudah ada di dalam kubur, baru menyesal, baru sadar. Itu penyesalan yang tidak akan ada gunanya. Perbanyak kita hadir di majelis taklim, karena di antara ibadah yang paling utama adalah mengaji. Hadir di tempat ngaji itu salah satu ibadah, kata Imam Syafi'i, merupakan ibadah yang paling afdol sesudah melaksanakan kefarduan. Artinya sesudah melaksanakan sholat, sesudah melaksanakan zakat, kemudian setelah melaksanakan kefarduan puasa, setelah kefarduan haji, di bawah kefarduan yang tadi, yang paling utama diantaranya adalah melaksanakan hadir di tempat taklim, di tempat mengaji. Keutamanya sangat banyak, keistimewaannya, hikmahnya, kegunaannya sangat banyak, termasuk untuk ketenangan hati, ketenangan jiwa. Coba kalau ada orang umpamanya susah tidur karena terlalu banyak pikiran, bawa aja datang ke majelis taklim. Insya Allah jarak berapa menit sudah mulai ngantuk, karena diberi ketenangan oleh Allah. Dapat ketenangan, ada ketenangan jiwa. Kemudian orang yang hadir di majelis taklim kelak di alam akhiratnya, di alam kuburnya, di alam akhirat bakal punya kelebihan. Di antaranya dibanding dengan orang yang gak pernah hadir di majelis taklim, pakaiannya bakal cakep, dandannya bakal istimewa, tampangnya, kemudian sinar wajahnya, kemudian rekan-rekannya bersama orang-orang soleh. Jadi bakal berkumpul bersama orang-orang yang ahli ilmu, termasuk para ulama, para solehin. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Tandanya umur yang barokah, semakin tua semakin banyak melaksanakan ibadah, semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya orang yang memuliakan 10 awal bulan haji, bulan Dzulhijjah, akan diberikan umur yang barokah. Allahumma amin. Yang kedua, kata ulama, wa ziyadatu fi malihi, hartanya akan bertambah. Wal hifdzu fi iyalihi, keluarganya akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara, akan dilindungi dari hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian wat takfir li sayyiatihi, akan dihapus segala kesalahan-kesalahannya, berkah memuliakan, mengagungkan, menghormati 10 awal bulan haji, baik dengan ibadah puasa
Terutama kalau orang yang sudah waktunya terpanggil berangkat haji, apalagi itu mah. Kita yang nggak terpanggil atau yang ada di tempat, kita berbanyak amal ibadah, berbanyak baca ayat apa sih Al-Quran, berbanyak sholawat, berbanyak baca zikir la ilaha illallah. Terutama di antara amalan yang harus diperbanyak di bulan haji adalah memperbanyak baca kalimat la ilaha illallah. Akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Wa tad'ib bi hasanatihi, akan dilipat gandakan kebaikannya. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan akan berlipat-lipat pahalanya dari Allah. Bagi orang yang menghormati, mengagungkan, mengisi 10 awal bulan haji dengan ibadah. Kita pokoknya merasa saya mah biasa sholat sunnah 2 rakaat. Iya, menurut kita biasa, tapi Allah akan menghormati hambanya yang menghormati bulan yang dimuliakan oleh Allah, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, dengan dilipat gandakan pahala ibadah yang menurut hambanya itu biasa. Mungkin di bulan biasa pahalanya agak seperti itu, tapi di awal 10 bulan haji akan berlipat-lipat. Wa tashil li sakarati mautihi, akan dipermudah sakarat mautnya. Intiza, ketika napas sudah mau habis, ketika nyawa menjelang berpisah dengan badan, ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, tinggal beberapa menit atau detik berpisah dengan badan, itu kebanyakan manusia itu merasakan rasa payah, merasakan rasa haus yang tiada terhingga, merasakan rasa lapar yang tiada terhingga, merasakan rasa capek yang tiada terhingga. Sehingga kita kalau yang sering menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut, udah kadang-kadang sudah gak tega melihatnya. Napasnya seperti orang yang ditindih dadanya dengan batu besar, seolah-olah napas yang begitu banyak keluar dari lubang jarum. Coba bayangin, tersiksa. Tetapi ternyata tidak semua seperti itu. Bagi orang yang pandai menempatkan dirinya di hadapan Allah, datang 10 awal bulan haji, biasa melakukan maksiat, ya tinggalin dulu dah. Biasa hobi mancing, kurangi dulu lah mancingnya. Perbanyak amal ibadah, perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah ba'diyah maghrib biasa 2 rakaat. Mumpung-mumpung dilipat gandakan, mumpung-mumpung hikmahnya banyak, tambahin lagi 6 rakaat disebut sholat awabin. 2 rakaat usolli sunnatal awabina, usolli sunnata awabin atau sunnatal awabina rakaataini lillahi ta'ala. Ya, saya sholat sunnah awabin 2 rakaat lillahi ta'ala, 6 rakaat semuanya. Bagi yang rajin, bagi yang males paling tidak 2 rakaat. Suratnya bebas. Keutamaannya 6 rakaat sesudah ba'diyah maghrib, yang disebut sholat sunnah awabin sama dengan ibadah 12 tahun. Ibadah 12 tahun siang malam. Kita gak pernah coba ke belakang, kita berpikir ngebayangin 12 tahun ke belakang apa selamanya ibadah. Enggak. Banyak waktu yang dipakai tidur, banyak waktu yang dipakai main, banyak waktu yang dipakai main HP daripada ibadah. Nah, sholat sunnah setelah sholat ba'diyah maghrib 6 rakaat sama dengan ibadah 12 tahun, apalagi di 10 awal bulan haji. Tentu keutamaannya akan dilipat gandakan. Di antara hikmahnya dipermudah, diringankan rasa capek di waktu sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, merasa ada penolong, merasa ada bius. Sakaratul maut pasti capek, pasti sakit. Tidak ada rasa sakit kecuali rajanya sakit adalah sakitnya sakaratul maut. Min a'zamil masoib, dari musibat yang paling besar, rasa sakit yang paling sakit tidak ada lagi kecuali rasa sakitnya sakaratul maut.
kecuali orang yang mendapat bius. Biusnya apa? Rahmat Allah, dapat pertolongan Allah. Walaupun kelihatan sama yang masih hidup, kayaknya ini capek banget, repot banget. Orang yang mau meninggal dunia, tetapi Allah ngasih penenang. Datanglah malaikat Jibril, membeberkan sayap kanannya. Orang yang sedang intijah, sedang sakaratul maut, melihat sayap malaikat Jibril. Di dalam sayap malaikat Jibril ada gambar atau bayangan sorga. Malaikat Jibril memperlihatkan, inilah gambaran sorga yang akan menjadi tempat kembalinya orang tersebut. Terhibur dia melihat keindahan surga, melihat kemewahan surga, sehingga rasa sakit yang diderita ketika sakaratul maut seolah-olah gak berasa, ketutup dengan rasa bahagia. Itulah pertolongan Allah, diantaranya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ya, ibarat kita kalau lagi sakit tiba-tiba ada penghibur, setidaknya berkurang rasa sakit, itu kan. Coba sudah sakit datang yang menyakitkan, menyeramkan, tambah sakitnya. Oleh karena itu diperlukan amal-amal yang membantu meringankan sakaratul maut. Bukan hanya berdoa saja, Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut, tetapi ditambah dengan amal ibadah, terutama diniatin menghormati 10 awal bulan haji, bulan sekarang sampai nanti lebaran kurban. Wa dia li zulumati qabrihi, akan menjadi penerang di kegelapan kuburnya. Jadi di alam kubur itu gelap gulita bagi orang yang menghormati 10 awal bulan haji, seolah-olah dia sudah mempersiapkan lampu penerangnya. Wa taskil limizanihi, menjadi pemberat amal timbangan baiknya. Wa najat min darokatihi, akan selamat dari ancaman-ancaman siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ud ala darajatihi, akan dinaikkan derajatnya, kemuliaannya, berkat menghormati 10 awal bulan Zulhijjah atau bulan haji, terutama dengan ibadah puasa sunnah atau dengan memperbanyak amal ibadah yang lain. Pemanya gak kuat puasa sunnah, jangankan yang sunnah, yang wajib aja. Kalau gak maksain, gak kuat, udah kita perbanyak amal ibadah yang kita mampu. Biasanya baca istighfar 3 kali, ya tambahinlah 11 kali, 33 kali. Biasa baca zikir la ilaha illallah hanya 33, ya tambahin 50 atau 100 sesuai kemampuan dan kesempatan yang kita miliki. Kurangi hal-hal yang kurang begitu banyak faidah, kurangi hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Ketika kita duduk di depan televisi, daripada bengong mendingan pegang tasbih, perbanyak baca sholawat. Kesempatan kapan lagi? Kita tidak tahu nasib kita ke depan, apakah umur kita akan berjumpa lagi dengan bulan haji atau tidak, kan kita gak tahu. Pandai-pandailah mengambil kesempatan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya. Masih banyak tentang bulan haji. Mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Sulamut Taufiq. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji tentang makna asyhadu alla ilaha illallah. Makna kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah di setiap keadaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya ternyata secara luas, yaitu bahwa tiada yang memberikan kuat kecuali Allah, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang memberi hidup kecuali Allah. Hakikatnya kita itu bisanya itu karena dibisakan oleh Allah. Jadi harus sadar, hati kita harus selalu sadar, ketika kita bisa itu bukan kita yang bisa, tapi dibisakan oleh Allah. Yang bisa itu hanyalah Allah. Mausufun bikulli kamalin, Allah itu mausufun bikulli kamalin,
tersifati dengan setiap sifat yang sempurna. La ya'lamuhu illahu, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kal hilmi, seperti sifat hilim. Hilim itu adalah sifat apabila kita mendapatkan atau dianugerahi oleh Allah punya sifat hilim, itu tanda kita memiliki keistimewaan. Apa itu hilim? Hilim itu santai, tidak gampang marah, tidak gampang terpancing emosi, itu hilim namanya. Jadi kalaupun diledekin gak gampang marah, enjoy aja. Jarang orang yang bisa begitu, yang kuat. Kadang-kadang bercanda biasa, tapi kalau digoda, dicandain sama orang, dia gak kuat, gampang terpancing emosinya. Atau ketika orang berbisik-bisik, suuzon, gampang suuzon, itu gak punya sifat hilim namanya. Kalau orang punya sifat hilim atau dianugerahi oleh Allah memiliki sifat hilim, maka orang itu kalau dicaci, dimaki, diledek, dihina, gak kepancing emosinya. Nah, itu diantaranya hilim. Allah itu yang maha memiliki sifat hilim. Di antaranya kepada hamba-hambanya, Allah itu maha adil. Ketika ada hambanya yang berbuat dosa, kemudian ada pengadilannya, yakni akan dihukum di neraka, itu atas keadilannya. Akan tetapi Allah punya sifat hilim. Di antaranya ketika hambanya berbuat dosa, tidak langsung dicatat oleh malaikat orang itu berbuat dosa. Ditunggu sama malaikat, perintah Allah. Tunggu dulu sampai 7 jam. Kalau 7 jam belum tobat, belum sadar, baru catat dia punya salah, dia punya dosa. Kalau belum 7 jam enggak. Jadi Allah itu gak buru-buru nyiksa hambanya, enggak. Ditangguhkan dulu, dibiarin dulu, siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia tobat. Maka sama malaikat kalau jarak 7 jam dia gak tobat, dia gak sadar, dia gak insaf, maka baru dicatat fulan bin fulan sudah melakukan dosa ini. Itu 7 jam gak sadar. Nah, kalau dalam selama 7 jam sudah sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan, ya Allah maaf saya, istighfar pada Allah, gak jadi dicatat dosa. Jadi dicatatnya oleh malaikat atid perbuatan dosanya itu kalau sudah 7 jam belum bertobat, belum sadar, belum insaf, belum ngerti bahwa dia sudah berbuat dosa. Itulah diantara sifat hilim Allah. Kalau kita punya sifat hilim, maka kita akan gampang memaafkan kesalahan orang lain. Apapun kesalahannya, menurut pemanya manusia itu sangat menyakitkan, walaupun sangat menyakitkan, gampang memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi orang lain itu adalah saudara, keluarga. Jadi kalau sama keluarga, jangankan sudah minta maaf, belum minta maaf pun sudah dimaafin, itu berarti punya sifat hilim. Dia itu adalah keluarga saya, dia saudara saya. Jangankan dia minta maaf, walaupun dia minta sudah saya maafin, orang dia saudara saya, mungkin dia lagi hilang, nah gitu. Tapi kalau umpamanya sekali salah, mau saudara, mau orang lain, mau siapapun, pokoknya kesal ya kesal, gak ada maaf bagimu, itu tandanya tidak memiliki sifat hilim. Harus punya sifat hilim. Coba kalau kita ngaji kitab akhlak, akhlak mahmudah, akhlak yang baik, diantaranya kita itu harus punya sifat hilim. Dan ketika punya sifat hilim harus dijaga betul, dirawat, dipupuk supaya terus berkembang, supaya terus makin membaik.
Allah itu maha punya sifat hilim, wal judi, dan Allah sangat dermawan. Semua makhluknya Allah kasih rizki, mau yang kafir mau yang muslim Allah kasih rizki, mau siapapun dimanapun tetap Allah kasih rizki. Berarti Allah sangat dermawan. Kalau Allah pilih dah yang dikasih rizki itu yang taat-taat saja, pasti orang yang durhaka lebih duluan kelaparan. Pasti orang kafir lebih melarat daripada orang muslim. Kenapa? Karena dipilih yang taat-taat saja kepada Allah. Karena Allah wal judi punya sifat dermawan, sehingga semua makhluknya tidak dibeda-bedakan urusan pembagian rezeki. Sama Allah kasih rezeki. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi zalika, dan selain itu pun masih banyak sifat-sifat Allah, kasifatil ma'ani, seperti sifat ma'ani. Karena sifat 20 dari wujud, kidam, bako sampai mutakaliman terbagi ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada ma'nawiyah. Di antaranya sifat ma'ani al-qudrah, Allah maha kuasa. Contoh Allah Rabbul Alamin, Allah itu yang mengatur atau mengurus semesta alam, baik alam nyata maupun alam gaib diurus sama Allah. Jangankan yang jauh-jauh, kita habis makan, yang kita makan macam-macam, setelah masuk tenggorokan kita, maka proses penggilingannya kita gak ikut campur. Bukan hanya ikut campur, tahu pun enggak bagaimana proses penggilingannya di dalam perut kita enggak tahu. Jangankan ikut campur ngaturnya, tahu juga enggak prosesnya kayak gimana. Tahu-tahu berapa jam kemudian kita kebelet pingin ke toilet. Coba kita pernah bertapakur, pernah berpikir enggak? Maha kuasanya Allah mengatur makhluknya sekian banyaknya sealam dunia. Diri kita saja pikirkan, setelah masuk makanan ke kerongkongan kita, masuk ke dalam perut kita, diolah itu di dalam. Ketika kita masuk toilet, yang keluar gak seperti yang kita makan, sudah berubah. Ini yang olah di dalam rongga perut kita siapa? Allah. Caranya cara Allah, bukan cara kita. Tahu seperti apa. Yang jelas yang ngatur di dalam itu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang diri kita, belum orang lain sealam dunia, semuanya pada makan. Gak kepikiran seperti itu. Kita sadar ketika kita umpamanya lagi merenung di toilet, ya Allah, Engkau maha kuasa, mengatur hamba-hamba, mengatur makhlukmu, ciptaanmu. Saya ini memasukkan makanan ke perut, setelah masuk perut saya gak tahu prosesnya kayak gimana, dan gak ikut campur, gak ikut campur tangan bagaimana ngolah di dalam perut, gak tahu menahu, pokoknya itu urusan Allah yang ngatur. Ya, itu satu, belum yang lain. Nah, itu namanya Rabbul Alamin, Allah yang mengatur, yang mengurus semesta alam. Belum binatang, belum mengatur matahari, semuanya, bulan, bintang, pesawat, kapal, kendaraan, hakikatnya diatur oleh Allah. Hakikatnya dikendalikan oleh Allah. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang ngatur semesta alam. Selalu sadar, kita harus selalu sadar, kita ini diatur oleh Allah, diurus oleh Allah. Rob itu maknanya ada ngatur, ada ngurus, diurus oleh Allah. Dan ngurusnya Allah itu kudrot, memakai sifat kudrot, artinya maha kuasa, maha bisa. Dan bisaannya gak butuh bantuan orang lain, gak butuh dikasih tahu orang lain. Allah yang maha tahu, Allah yang maha bisa, disebut kudrot. Kudrot, kemudian irodah, kemudian ilmu, maha tahu, wal hayat, maha hidup,
wasam'u maha mendengar, wal basaru maha melihat, wal kalamu dan maha berbicara, maha berfirman. Itu sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani artinya sifat ma'ani yang Allah itu tentunya tidak akan berpisah dengan sifat-sifat tersebut. Yang namanya Allah pasti kuasa, yang namanya Allah pasti irodah, punya kehendak. Yang namanya Allah pasti ilmu. Allah mengetahui, bukan hanya yang nampak, yang gak nampak menurut kita pun Allah tahu. Contoh itu tadi, makanan yang digiling di dalam perut kita, dalam rongga perut kita mah gak tahu, kita gak ikut campur tangan, tapi Allah yang ngatur, Allah yang ngurus, dan Allah tahu. Allah memiliki sifat ilmu. Wal hayat, Allah itu bersifat hayat atau hidup, dan hidupnya Allah tidak seperti kita. Kita mah hidup itu tandanya bisa narik napas, ngeluarin napas. Kalau sudah napasnya gak ada, disebutnya sudah gak hidup lagi. Tapi bagi Allah bukan seperti itu. Makna hidup bagi Allah bukan narik napas, ngeluarin napas. Seperti apa? Ya pokoknya hidup aja gitu aja. Gak usah terlalu berpikir jauh. Karena ilmu tauhid kalau terlalu jauh bahaya. Sehingga muncullah dengan ajaran yang disebut paham wahdatil wujud. Wahdatil wujud, apa-apa dikembalikan kepada Allah seolah-olah dirinya itu memang gak bisa ngomong, yang ngomong itu Allah, seolah ditekadkan bahwa yang bicara itu Allah. Bahaya. Seolah apa-apa Allah. Sampai mengaku dirinya ketika ditanya, kamu siapa? Bilangnya Allah. Saya mah gak ada, yang ada Allah. Itu namanya paham wahdatil, jangan terlalu jauh, bahaya. Contoh terlalu jauh begini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit, milik Allah semua yang ada di bumi. Kalau terlalu jauh ngajinya, nanti milik orang lain diambil. Ketika ditanya, kenapa kamu ambil? Kan milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Jadi salah pengertian jadinya. Kebablasan. Nah, itu ilmu tauhid kalau nggak ada sekat bahaya. Kalau terlalu kebablasan bahaya. Jadi salah tafsir, salah makna. Begitu juga memaknai Allah hidup, jangan dibayangkan seperti hidupnya kita ada ngeluarin napas, narik napas, enggak. Nah, pokoknya Allah mah hidup gitu. Wasam'u maha mendengar, wal basaru maha melihat. Mendengarnya tidak dengan telinga seperti kita, Allah enggak bertelinga karena Allah beda dengan makhluknya. Maha melihat, tidak melihat dengan mata seperti melihat kita. Yang melihat dengan kekuasaannya, mendengar dengan kekuasaannya. Wal kalam, dan Allah itu maha berfirman. Yang punya kalam, yang bisa bicara hanyalah Allah pada hakikatnya. Kita aslinya nggak bisa ngomong. Aslinya, hakikatnya. Kenapa kita sekarang bisa ngomong? Dibisakan oleh Allah, dan hanya Allah lah yang bisa bicara, yang maha punya sifat kalam. Begitu hakikat. Jadi kalau hakikat itu seolah-olah kalau ibarat buah, hakikat itu rasanya gitulah. Sekarang duren umpamanya ada kulitnya, ada dagingnya, ada biji, ada rasa. Nah, itu rasa itu disebut hakikat. Kita kadang-kadang kan duren, wah ini gede, tapi banyak duri. Ternyata itu kulitnya. Begitu dibuka, ternyata ada dagingnya, ada bijinya. Yang kita makan dagingnya. Setelah dimakan dagingnya, kalau ada rasa baru dikatakan enak. Kalau nggak memiliki rasa, dikatakan durian ini nggak enak. Nah, yang disebut hakikat itu gambaran di dalam buah mah, yaitu rasa. Jadi hakikatnya kan dalam buah itu yang kita butuhkan rasanya. Yang kita butuhkan rasanya. Walaupun seandainya itu kulit durian memang enak, ada rasa enak, pasti kita makan. Yang dibutuhkan rasa. Hakikatnya kita ini gak ada, hakikatnya yang ada hanyalah Allah. Diadakan
oleh Allah dan nanti akan ditiadakan lagi oleh Allah. Jadi yang punya hakikat itu adalah Allah. Pusatnya adalah itu dalam segi kehidupan. Dan Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha berbicara. Pada hakikatnya kita pun bisa bicarakan, dibisakan oleh Allah. Bisa mendengar karena diberi oleh Allah bisa mendengar. Banyak orang yang gak bisa dengar walaupun punya telinga karena gak diberi oleh Allah, atau dicabut pendengarannya oleh Allah, diambil oleh Allah yang punya sifat maha mendengar, maha melihat. Munazzahun an kulli naqsin, Allah itu bersih dari sifat yang kurang. Karena sifat yang kurang adanya di makhluk, termasuk di kita. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, siapapun gak ada yang serupa, gak ada yang sama. Makhluk apapun gak ada yang sama dengan Allah. Kalaupun manusia disebut pinter atau mengetahui, tapi mengetahuinya beda dengan mengetahuinya Allah. Hidup beda dengan hidupnya Allah. Jadi walaupun dia dibilang orang ngerti, orang berilmu, itu hanya penghormatan, kemuliaan saja dari Allah diberikan ke bangsa Adam, kepada bangsa manusia. Hakikatnya tetap berbeda. Melihatnya berbeda, mendengarnya berbeda, mengetahuinya berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau bahasa dalam Al-Qur'an, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa atau tidak ada yang menyamai. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya, apapun siapapun. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan dibayangin ketika kita menyebut atau merenung, membayangkan Allah, cukup Allah namanya saja. Jangan dibayangin bentuknya seolah-olah tinggi, besar, ada matanya, jangan. Bisa bahaya itu, kebablasan namanya. Bisa jadi dosa. Gak boleh. Laisa kamitslihi, cukup kalau kita mengucapkan atau membacakan Allah, udah Allah ada gitu, jangan dibayangin bentuknya. Yang jelas Allah ada. Di antara tandanya adanya Allah ya ini kita ada, kita bisa ngomong, kita bisa melihat, itu dibisakan oleh yang maha bisa, yakni Allah Subhanahu wa taala yang punya segalanya. Jadi kita mah adanya karena diadakan. Aslinya kita tidak ada, sekarang ada karena diadakan oleh yang maha ada, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah berbeda dengan segenap makhluknya, dengan siapapun, dengan apapun, sehingga haram hukumnya, bisa dikatakan murtad hukumnya kalau membayangkan Allah sama dengan makhluk. Sehingga orang-orang kafir, termasuk kafir Quraisy, menggambarkan Allah dibentukin patung. Ada yang dibuat dari tembaga, ada yang dibuat dari batu dipahat, ada yang dibuat dari kayu, bahkan di kafir Quraisy ada yang dibuat dari roti. Kemudian inilah Tuhan, kata mereka, kemudian disembah. Jadi mereka itu bertuhan, cuman salah bagaimana caranya bertuhan. Kemudian Tuhan itu menurut mereka bisa atur bentuknya menurut kemauan mereka. Hingga turunlah risalah Nabi Muhammad SAW membawa ajaran tauhid, meluruskan keyakinan yang salah tadi. Jangan, itu gak boleh. Cukup kita mah udah meyakini Allah ada, sering ingat namanya Tuhan kita, namanya Allah, ingat aja namanya, udah gak usah dibayangin bentuknya seperti apa, jangan. Cahaya pun jangan, cahaya itu ciptaan Allah, bikinan Allah. Allah beda dengan cahaya, karena cahaya adalah bikinan Allah, makhluk Allah. Jangan dibayangin seperti cahaya, berarti enggak. Ketika kita gak mampu membayangkan bagaimana tuh Allah itu, berarti kita sudah marifat. Udah sampai di situ, jangan diterusin. Kalau terus cari tahu bagaimana, jangan.
bahaya, nanti bisa kebablasan. Cukup segitu. Ketika kita nggak mampu, Allah itu bagaimana? Nah, udah sampai di situ. Itu berarti kita sudah marifat, jangan diterusin. Cukup kita yakin, percaya Allah itu ada. Dan yang memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kemampuan, kekuatan, kehidupan, bahkan kematian pun adalah Allah. Kita nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Hakikatnya hidup kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maha segalanya, yang memiliki segalanya adalah Allah. Itu saja yakini. Allah itu laisa kamitslihi syai'un atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengannya apapun, siapapun. Termasuk Allah maha mendengar, tidak dengan telinga seperti kita. Kalau kita mendengar karena ada daun telinga. Karena ada daun telinga. Tetapi banyak orang yang nggak bisa melihat, tapi mata batinnya kuat. Nah, banyak yang buta mata lahirnya, tapi mata batinnya tajam. Nah, itu makhluk karena diberi oleh Allah. Itu di makhluk aja ada yang begitu, apalagi Allah sang maha penciptanya. Gak memerlukan daun telinga untuk mendengar, gak memerlukan mata, bola mata untuk melihat. Enggak, Allah mah beda dengan kekuasaannya. Melihat dengan kekuasaannya, mendengar dengan kekuasaannya. Kita tidak usah tahu sampai sejauh apa, gak usah, karena itu gak bisa ditembus dengan pengetahuan yang terbatas. Bakalan mampu. Nabi Musa memunajat kepada Allah, ingin melihat Allah, gak kuat, langsung tersungkur, gak kuat. Apalagi kita. Yang jelas Allah ada. Nah, bagi orang yang beriman nanti apabila sudah di sorga bakal diberikan nikmat yang terbesar, akan bisa melihat Allah. Akan bisa melihat Allah, di dalam surat Al-Qiyamah sudah dijelaskan. Tetapi melihatnya berbeda-beda. Ada yang diberinya setiap saat bisa melihat zat Allah. Ada yang diberinya hanya seminggu sekali, ada yang bisa melihatnya bisa sebulan sekali, dan nikmat paling besar bagi penghuni surga adalah bisa melihat zat Allah. Ternyata itu pun beda-beda kelas. Ada yang bisa tiap waktu, ada yang bisa tiap minggu, ada yang bisa sebulan sekali, ada yang hanya setahun sekali. Gak sama bagaimana derajat kemuliaan yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Mungkin bagi para anbiya, para aulia Allah, orang-orang soleh bisa setiap saat bisa melihat zat Allah. Dan itulah puncak kebahagiaan bagi penghuni sorga. Kita mah cukup meyakini seperti itu. Kalau pingin bisa melihat Allah, walaupun menurut sebagian kaum ulama itu tetap ada hijab, beribu-ribu hijab penghalang, tetapi paling tidak kita bisa melihat walaupun terhalang hijab. Maka harus sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah agar bisa mendapatkan nikmat surga, bisa masuk ke dalam surga. Wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Wa ma siwahu hadisun, dan selain Allah itu semuanya baru. Artinya asalnya gak ada, sekarang ada karena diadakan, termasuk langit bumi. Nanti suatu saat kalau sudah kiamat, sudah datang waktunya, akan lenyap juga, ya. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Allah itu khaliq, selain Allah disebut makhluk. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi wallahu a'lam bissawab. Itu saja yang dapat saya bacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada keliru atau salah itu dari kebodohan saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah hidup kita, berkah ilmu kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.